Kemudian waktu itu juga sedang rame KMP KIH juga kan, relatif dengan Pauli kita duduk untuk sama-sama menjinakkan lah perbedaan pendapat yang ada di DPR ini. Sehingga waktu dia dilantik saya nggak sempat hadir waktu itu, janji terus gitu. Kemarin ada sedikit waktu, kebetulan satu rantai perjalanan ke Makassar dulu, dari Makassar baru ke itu Manado. Nah, karena memang setiap kedatangan saya oleh teman-teman itu dibikinkan posternya gitu, poster di WhatsApp aja. Nah, jadi mungkin saya anggap ini masih suasana pilkada. Jadi adalah teman-teman ini yang masih merasa tidak terima begitu ya. Akhirnya itulah yang terjadi. Karena itu saya membantah gitu. Memang ini dipakai untuk memanas-manasi. Pertama, seolah-olah saya datang sebagai pengurus FPI. Ya. Saya tidak pernah jadi pengurus FPI. Ya, tidak tidak pernah bagaimana mau melantik FPI. Ya, karena itu yang dikembang-kembangkan gitu. Yang kedua, sangat disayangkan bahwa frame-nya itu tidak jelas gitu. Apa sih masalahnya gitu. Nah, sehingga kita waktu saya mendengar kabar dari lapangan gitu, saya mendengar dari Pak Gubernur, karena ada kontak sebelumnya. Sebenarnya itu nggak ada, itu hanya di sosial media. Bahkan malamnya saya dengar Pak Gubernur mengundang semua elemen OKP ya. Ada dikirim gambarnya juga ke saya. Sebenarnya udah nggak ada masalah, justru teman-teman organisasi kepemudaan itu memang niat mau hadir dan dialog dengan saya. Di kantor gubernur itu. Nah, saya diberi kabar dan dikirimi gambar bahwa ya sudah selesai lah begitu. Nah, sehingga tidak ada masalah, sudah saya membayangkan akan langsung bisa berdialog dengan teman-teman masyarakat. Nah, rupanya yang aksi itu ya memang yang tidak dikategorikan sebagai OKP, tapi ini semacam organisasi Pam Swakarsa begitulah. Ya, tetapi udah terjadi ya. Saya dijemput di pintu atau di tangga pesawat oleh Pak Wagub, Pak Stephen Kando. Lalu diajak Pak Fahri di depan itu ada demo. Saya bilang, Pak, saya ini demonstran, Pak. Saya ini santai aja yang begitu. Kalau saya diizinkan saya orasi, saya orasi. Ada masalah, saya bilang. Gitu. Mungkin teman-teman ingin mendengar juga dari saya. Tapi saya bilang, lebih dan kurangnya saya adalah tamu. Karena saya adalah tamu, saya ikut aja perintah dari Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kalau gitu biar Pak Gubernur aja dulu. Jadi Pak Gubernur keluar untuk melayani demonstran, habis itu ya baru kami jalan ke belakang. Karena memang pintu depan sudah tertutup. Jadi itu ceritanya. Selebihnya saya bilang sama Pak Gubernur, saya di sini tamu, mau diapain saya ikut aja, karena saya tamu. Maka akhirnya semuanya diatur oleh Pak Gubernur. Sampai pulang kemudian, setelah makan siang, ceramah, tanya jawab, diusulkan ya, demi keamanan dan lain-lain, diharapkan langsung setelah selesai acara, karena sudah nggak ada acara yang lain sebetulnya. Ya udah, saya bilang saya ikut aja. Itu ceritanya perjalanan singkat itu. Jadi saya sendiri, teman-teman sekalian, tidak ada yang saya anggap sebagai satu persoalan yang yang rumit gitu.
karena saya tidak pernah mau menyederhanakan Indonesia ini. Indonesia ini akan selalu kompleks, dan kalau ada tiba-tiba masa, tiba-tiba saat ada demonstrasi dan perbedaan pendapat, itulah Indonesia, karena kita tidak mungkin menyederhanakannya gitu. Tapi saya akan menyayangkan beberapa persoalan tentunya. Satu yang kategorinya fitnah ya, menuduh saya anti toleransi dan sebagainya. Saya kira ngawur lah ya pikiran itu ya. Kalau ada yang mau berdebat soal Pancasila sama saya, ayo kita berdebat, biar kita kuliti pemahaman kita tentang Pancasila masing-masing. Ya, jangan main fitnah, jangan main belakang soal beginian itu. Yang kedua, memang kalau bisa, terutama airport ya, sebaiknya jangan sampai masuk ke dalam airport, sebab airport ini adalah ada komunitas auditnya tersendiri ya. Kalau satu airport itu keseringan ada hewan saja ya, itu radar daripada aviation dunia itu menjadi waspada, karena itu adalah sumber bahaya bagi penumpang dan transportasi udara. Nah, saya menyarankan agar jangan menyentuh airport, berbahaya sekali ya. Airport tidak boleh disentuh ya, harus dijaga, dan kepolisian juga tidak boleh ya. Meskipun kemarin itu kawan-kawan dari kepolisian luar biasa sekali kerjanya, dibantu oleh TNI, terutama Angkatan Darat dan Angkatan Udara, luar biasa kerjanya juga. Tetapi soal airport ini tolong perhatian kita, sebab ini nanti kurang baik bagi citra Indonesia di mata internasional. Saya kira itu saja yang saya anggap penting ya. Saya terima kasih kepada Pak Oli dan Pak Stefan serta seluruh jajaran Pemda Sulawesi Utara yang telah menyambut, menerima, ya, melayani dan bahkan sampai mengantar sampai selesai ya. Yang kedua, teman-teman organisasi kepemudaan yang hadir dalam dialog, saya juga mengucapkan terima kasih, dan jangan berhenti berdialog ya. Kita terus berdialog karena kita ini memang rumit ya. Tidak boleh disederhanakan. Dulu ada inisiatif Indonesia mau disederhanakan dengan cara menakut-nakuti. Itulah yang disebut dengan otoritarianisme. Tapi sekarang ini kan kita tolak ide otoritarianisme itu. Kita tidak mau dibatasi di dalam dialog. Gitu. Nah, karena itu yang paling penting dalam dialog itu adalah kita harus menjelaskan identitas kita secara utuh. Dan nggak perlu takut dengan identitas orang masing-masing. Saya Muslim, ya kan? Saya ada komitmen dengan agama saya. Salahnya apa? Kritik kalau saya salah, ya kan? Kalau saya melanggar hukum, bawa ke pengadilan, ya kan? Kalau saya melanggar etika, ada lembaga etik di DPR ini. Semuanya itu ada koridornya, ada caranya, gitu ya. Tapi nggak usah karena saya misalnya hadir di aksi 411 lah, 212 Pak Jokowi hadir. Apa kita mau bilang Pak Jokowi tidak toleran dan anti kebinekaan juga? Kan nggak bener dong begitu kan. Di 411 itu banyak anggota DPR yang hadir, gitu kan. Juga ada pejabat-pejabat juga, meskipun nggak naik ke atas truk seperti saya gitu loh. Tapi jangan menyederhanakan. Indonesia ini rumit, jangan disederhanakan. Dan jangan kita provokasi masyarakat supaya tidak mau menerima kenyataan bahwa kita ini berbeda, ya. Sehingga ketika ada yang punya identitas, ya sekarang di era sosial media masalahnya ya, identitas-identitas privat itu kan kadang-kadang muncul di video-video dan viral-viral gambar di sosial media yang tidak ada lagi istilah edit, ya tidak ada lagi istilah sensor begitu ya. Tapi itu fakta lain gitu. Fakta bahwa kita ini berbeda itu terima dulu. Fakta bahwa negara semakin sulit mengedit informasi
itu juga soal lain. Tinggal kita kampanyekan cara bersosial media yang baik, gerakan anti hoax dan sebagainya. Itu aja yang kita lakukan gitu loh. Tapi jangan takut-takutin orang bahwa kita ini beda. Itu nggak boleh begitu. Ya. Seolah-olah kalau orang itu pakai jubah, wah itu anti NKRI itu. Ya kan? Nggak boleh begitu. Terima aja. Kita ini memang kayak begini kok. Ya kan? Apa boleh buat? Ya kan? Memang bangsanya itu bangsa besar, 17.000 pulau, ya kan? Beragam-beragam, ya terima aja. Nah, saya kira itu soal yang menurut saya perlu kita camkan dan sadari gitu ya, sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu takut ya, tetapi tentu dialog akan jauh lebih baik daripada kita melakukan tindakan yang bisa dikategorisasikan nanti mengganggu keamanan, ya, merusak stabilitas, ya, merusak citra dari fasilitas publik, dan juga dianggap tidak toleran jadinya gitu. Ya, anti kebinekaan lagi gitu loh. Karena kalau saya yang suka dialog ini ditentang, ya, artinya ada orang yang anti dialog gitu kan. Saya kira itu cukup ya. Ada lagi yang lain? Tadi soal angket KPK dong, kan jelang masa sidang kan sudah ada fraksi yang menarik diri, ada 7 fraksi sejauh ini. Ini akan tetap dibentuk pansus angket. Tetap pansus tetap sudah terbentuk anggota itu. Jadi nanti itu tinggal penyerahan nama aja. Kalau nggak menyerahkan nama nggak bisa ikut sidang dong. Kalau quorum bagaimana? Hah? Kalau nggak quorum. Quorumnya itu dari yang mendaftar. Quorumnya itu dari yang mendaftar. Jadi kalau sepengetahuan Abang terkait masa yang kemarin bergeradak itu dari mana ya? Saya nggak tahu, tapi itu berpakaian seragam, ya, berpakaian seragam, ya, ada komandan-komandannya. Kalau di tempat lain itu kita sebut Pam Swakarsa. Memang ada organisasi kayak begitu, ya kan? Ya resmi biasanya atau paguyuban gitu. Di tempat lain juga ada. Ya. Bahkan saya juga dapat WA dari teman-teman izin mau turun dan sebagainya. Saya bilang nggak usah lah, nggak ada gunanya gitu. Ngapain gitu? Itu mereka masuk itu mendapat izin atau memang kalau kata Abang kan Bobol dari pagarnya bobol, ditendang pagarnya. Pak, itu kan kabar kedatangan Bapak udah jauh sebelumnya Pak. Ya. Jadi kenapa sih pengamanannya agak kurang ya, atau soalnya masyarakat udah sampai masuk tuh? Saya nggak mau tahu soal itu ya. Saya ini kan bukan pejabat yang gila pengamanan, ya. Saya ini suka dialog. Bahkan kalau difasilitasi dialog, saya dialog. Saya nggak percaya kita nggak mau dialog gitu sebetulnya. Dialog aja. Apa sih yang nggak bisa ketemu? Apa sih pikiran saya ini yang nggak bisa dipertemukan? Ya kan? Saya dengan Pak Oli buktinya dekat, sangat dekat gitu. Nggak ada lah. Ini soal dialog aja kok. Terus kalau kan tadi kan Abang bilang dari semacam organisasi seperti Pam Swakarsa gitu, itu pihak mana yang artinya menggerakkan masa itu sampai? Saya nggak mau tahu siapa yang menggerakkan. Yang penting adalah kalau niatnya dialog, satu, saya sangat suka dialog, ya kan. Yang kedua, tapi kalau demo saya kan demonstran juga, saya nggak ada masalah. Saya diundang pidato, saya pidato. Dulu saya berkali-kali itu ada demo, saya datangi. Bahkan dulu ada demo tentang saya di Solo waktu kasus Senturi dulu. Saya datang sebagai DPR, datang mewawancara hakim pengadilan di Solo itu yang memutuskan kasus Senturi di awal dulu. Saya di demo dianggap akan ada salah paham lah di lapangan. Saya datang dari orang marah sampai orang jadi gitu, ngerti gitu. Nah itu dialog. Nah masalahnya ini tinggal soal itu tadi, citra dari fasilitas publik ya. Tidak boleh lagi lah kita masuk airport itu ya. Kita aja kalau mau, jurnalis aja kalau mau kan kameranya mesti masuk X-ray kan, ya kan. Kita aja dompet kita ada logam pun kita keluarin gitu loh. Ini ada orang masuk pakai parang, ya kan, pakai senjata dan lain-lain, ya tentu itu nggak bagus bagi citra keamanan kita gitu.
Nah itu aja yang saya sesali. Yang lain saya kira nggak ada masalah. Orang demo, orang debat, orang dialog itu normal. Dan itu kita selenggarakan aja. Saya nggak lihat ya di Republik ini ada pikiran yang nggak ketemu. Sekali lagi karena pikiran itu, itulah bisnisnya demokrasi itu. Makanya kalau ada orang beda pendapat, termasuk kayak Hizbut Tahrir itu, ajak debat, kasih tegur, ya kan? Kalau salah gitu pasal sekian ayat sekian tegur. Habis itu diundang debat apa masalahnya? Itu kan industri pemikiran aja, ya kan? Kan berpikir aja apa sih bisanya, mau ngapain? Kecuali kalau ada orang latihan bersenjata, ya kan? Menyelundupkan senjata, itu nggak ada ampun. Ya. Untuk menjaga keutuhan negara kita, nggak ada ampun yang begitu-begitu. Tapi kalau orang berpikir apa? Orang berpikir kok. Masa orang berpikir kita mau larang-larang? Masalahnya sekarang memang ada ceramah dalam masjid, keluar ke sosial media. Ada ceramah dalam gereja, keluar ke sosial media. Ada ceramah di ruang tertutup, keluar. Kan itu aja masalahnya. Tapi ya itu kan kita harus dewasa aja ngelihatnya. Negara sekarang tanpa apa? Dunia sekarang tanpa editor kok. Ya kan? Semua bisa keluar. Orang bisa menyiarkan secara langsung bunuh diri segala. Gimana? Nah ini kedewasaan yang diperlukan. Terkait dengan aksi kemarin sempat lucu ini, kan tidak mungkin gubernur tidak tahu dalam hal ini terkait dengan aksi ini. Tahu dia. Dari penjelasan Pak Oli sendiri. Pak Oli bilang malamnya semua udah ngumpul. Ya, semuanya udah ngumpul. Ini yang aksi ini yang tidak ngumpul. Ya. Artinya yang memang apa tidak mau anu lah gitu. Ya itulah yang saya bilang, ini semacam Bam Swakarsa karena pakaiannya seragam gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Yang penting sekali lagi saya bilang jangan ganggu airport ya. Airport itu adalah simbol dari modernitas transportasi udara kita yang dikirim ke seluruh dunia ya. Kita bisa kena tegur gara-gara airport kita sering kebobolan demonstran. Nggak boleh ya. Kita dulu demo waktu 98 aja demonstrasi besar itu, airport kita nggak boleh sentuh. Makanya banyak orang yang berlindung di airport karena airport nggak boleh kita sentuh. Saya kira itu. Oke. Cukup ya. Saya baru bangun langsung wawancara.